Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk mahasiswa pragmatik yang tentu akan senantiasa menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan ke depan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik maupun mahasiswa sosiopragmatik, menjadi penting untuk membicarakan topik hari ini mengenai tindak tutur. Jadi kalau kita berbicara masalah tindak tutur, tentu tidak bisa lepas dari aspek siapa penutur, siapa lawan tutur, dan siapa partisipan. Mengapa demikian? Karena penutur akan menentukan maksud dan ujaran tuturan yang akan disampaikan. Seandainya itu ujaran yang diucapkan, maka itu menjadi tujuan baik yang tersirat maupun tersurat akan disampaikan oleh seorang penutur. Nah, tindak tutur yang disampaikan oleh seorang penutur itu tentu mengandung maksud dan tujuan. Nih, sebagai contoh misalnya Mas Marvan. Mas Marvan mengatakan kepada Mbak Sisi, Mbak Sisi, saya bisa pinjam sepedanya. Nah, ini berarti Mas Marvan memiliki maksud dan tujuan untuk meminjam sepeda kepada Mbak Sisi. Lalu Mbak Sisi bertanya, loh, mau dipakai kemana, Dek? Nah, lalu Mas Marvan menjawab, ini Mbak, nanti sore saya akan main sepedaan dengan Kak Fu ke pinggir sungai. Pinggir sungai. Nah, untuk apa? Cari ikan, Kak. Nah, cari ikan. Artinya secara struktural, bentuk dan fungsi kalimat ini sudah memiliki maksud dan tujuan yang tersurat. Tetapi dari konteks tuturan itu, lalu Mbak Sisi menjawab, maaf dek, nanti sore Mbak Sisi ada acara belajar kelompok, jadi sepedanya saya pakai. Nah, ini merupakan jawaban yang disampaikan oleh lawan tutur. Jadi Mas Marvan adalah penutur, Mbak Sisi adalah lawan tutur. Kemudian Kak Fu sebagai partisipan. Nah, ketika kita lihat posisi ini, ada Mas Marvan, ada Mbak Sisi, ada Kak Fu. Nah, Kak Fu ini menjadi salah satu bagian partisipan ketika dia datang. Tetapi kalau dia tidak datang berarti ada penutur, ada lawan tutur, ada Mas Marvan, ada Mbak Sisi. Nah, kita urai dari kalimat yang disampaikan oleh Mas Marvan tadi. Ini menunjukkan bahwa kalimat atau tindak tutur yang disampaikan Mas Marvan itu memiliki pernyataan. Nah, kalimat yang berisi pernyataan. Pernyataannya apa? Ini pernyataan yang disampaikan untuk menanyakan kepada Mbak Sisi meminjam sepeda. Nah, pernyataan ini sebagai bentuk tujuan tuturan yang tersirat atau tersurat. Nah, tuturan yang disampaikan oleh Mas Marvan tadi mengandung maksud ujaran tersurat. Karena apa? Langsung, Mbak Sisi, bolehkah saya meminjam sepeda nanti sore? Nah, ini. Lalu Mbak Sisi menjawab tadi, setelah diurai, dicari konteksnya, didiskusikan, itu ternyata Mbak Sisi mengatakan, maaf dek, nanti sore saya ada agenda belajar kelompok, maka saya tidak bisa meminjamkan sepeda. Nah, dari konteks tuturan inilah kita bisa ketahui bahwa sepeda tidak dapat dipinjamkan. Nah, karena Mbak Sisi ada agenda sendiri akan belajar kelompok. Tetapi dilihat dari konteks tuturan ini, jawaban Mbak Sisi ini bisa juga ini tidak karena aspek tidak ada agenda, tetapi bisa juga ada maksud lain karena tidak boleh. Tetapi ketika kita menentukan maksud dan ujaran dalam sebuah tuturan, ketika kita ada penutur, ada lawan tutur, kita pahami kontekstualnya.
Karena apa? Selalu saya katakan, dalam belajar linguistik secara struktural itu ada bentuk dan fungsi. Tapi dalam linguistik fungsional itu ada triadik bentuk, fungsi, dan konteks. Maka ketika kita mencoba menganalisis, mencoba mengkaji, mencoba menelaah, kita akan telaah. Tujuan tuturan itu akan disiratkan atau suratkan oleh seorang penutur. Seperti Mas Marvan tadi. Mbak Sisi, saya mau pinjam sepeda. Mbak Sisi, bolehkah saya pinjam sepeda? Nah, maka tindak tutur ini merupakan tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi, tindak tutur yang menyatakan. Tindak tutur yang menyatakan. Lalu tindak tutur yang kedua itu tindak tutur ilokusi. Jadi tindak tutur yang menyampaikan sebuah tuturan tapi punya maksud tertentu. Contoh tadi, saya contohkan misalnya, tadi kalau dikatakan kalimat Mas Marvan tadi, Mbak Sisi, bolehkah saya pinjam sepeda nanti sore? Bisa kita ubah. Mbak Sisi, nanti sore kalau sepeda Mbak Sisi saya cucikan, lalu sambil saya pakai jalan-jalan, boleh tidak? Ini ada maksud yang tersirat di balik ujaran itu. Mbak Sisi, kalau nanti sore motornya atau sepedanya saya cucikan sambil saya pakai jalan-jalan, boleh enggak? Jadi ada tindakan yang memang dilakukan oleh Mas Marvan untuk menyampaikan maksud dan ujaran yang tersurat dan tersirat. Tersuratnya adalah mencucikan, tersiratnya adalah ingin dipakai jalan-jalan. Nah, ini bagian dari capaian seorang penutur ingin menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi ini disampaikan kepada lawan tutur. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik dan mahasiswa sosiopragmatik, ini menjadi penting untuk kita kaji. Seandainya itu jarang disampaikan Mas Marvan kepada Mbak Sisi, lalu datanglah Kak Fu. Kak Fu ini temannya Mas Marvan yang akan diajak jalan-jalan, diajak bersepedaan. Nah, Mbak Sisi bertanya, Kak Fu, bener ndak kalau Mas Marvan mau ngajak jalan-jalan? Iya Mbak, nanti sore kita akan jalan-jalan ke pinggir sungai. Jadi kita akan lihat orang mancing di sana. Nah, konteks ini membenarkan. Berarti maksud ujaran tadi konteksnya memang benar, mau pinjam sepeda untuk jalan-jalan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik dan sosiopragmatik, menjadi penting untuk kita memahami antara teks, konteks, dan konteks itu ketika diujarkan. Ketika seorang penutur menyampaikan tuturannya dengan kesungguhan, diikuti konteks, maka akan meyakinkan lawan tutur. Nah, karena apa? Tindakan itu menjadi salah satu bagian penting. Nah, ketika disampaikan begini, kalimat yang ketiga, tadi pertanyaannya kan, Mbak Sisi, bolehkah sepedanya saya cucikan terus saya pakai jalan-jalan? Lalu Mbak Sisi menjawab, gimana ya? Ya, kalau nyucinya 7 kali ya enggak apa-apa. Berarti 7 kali jalan-jalannya sekali loh ya. Nah, ini ada maksud dan tujuan. Ini tindak tutur perlokusi. Jadi memerintah, tetapi ada tindakan memerintah, tapi ada maksud dan tujuan. Jadi ini juga win solution. Jadi strategi komunikasi yang dituturkan dalam tindak tutur ini punya strategi tutur langsung dan strategi tindak tutur tidak langsung. Jadi tidak langsung Mbak Sisi ingin motornya atau sepedanya itu dicuci sampai 7 kali, tapi Mas Marvan hanya boleh pinjam untuk jalan-jalan sekali. Ini sudah menggunakan strategi tutur yang luar biasa ini dalam bernegosiasi. Ini sudah menjadi tindak tutur negosiasi. Maka ketika kita memahami pragmatik, belajar tindak tutur pragmatik, ini akan menjadi sangat penting ketika kita berbicara tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi. Tindak tutur lokusi itu tindak tutur yang menyatakan, seorang penutur menyatakan kepada lawan tutur.
siang ini panas ya, ini tidak tutur lokusi. Tapi ketika tindak tuturnya diubah dalam sebuah pertuturan Mas Marvan dengan Mbak Sisi, Mbak Sisi, siang ini panas sekali ya. Seandainya panas-panas gini ada segelas air es, itu rasanya akan segar. Ini tidak tutur ilokusi. Jadi tidak tutur yang menyatakan tetapi punya tujuan. Jadi tujuannya konteks ini karena konteksnya siang hari panas, lalu Mas Marvan berharap Mbak Sisi bisa memberinya segelas air es sehingga segar gitu. Nah, tindak tutur ini bisa menjadi tindak tutur perlokusi ketika tindak tuturnya diubah begini. Tindak tuturnya berubah gini. Ya, bolehlah air es ada, tapi motorku kok kelihatannya kotor ya. Jadi ini strategi tutur. Jadi Mbak Sisi mengatakan motorku kotor. Nah, ini punya maksud dan tujuan agar Mas Marvan mencucinya. Dengan Mbak Sisi akan memberinya segelas air es. Nah, ini bagian strategi tutur. Jadi tindak tutur perlokusi itu tindak tutur yang menyatakan, memiliki maksud, lalu ada tindakan, ada gerakan, ada efek gitu loh. Ada efek. Kalau sering Pak Roma dicontohkan misalnya di dalam sebuah ruangan sudah ber-AC tapi dikatakan oleh Mas Marvan, Mbak Sisi, ruangan ini kok terasa panas sekali ya, padahal sudah AC-nya menyala. Lalu Mbak Sisi langsung efeknya, Mbak Sisi langsung ngambil remote-nya lalu didinginkan suhunya. Nah, ini ada tindakan. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita berbicara masalah tindak tutur, itu ada tindak tutur lokusi yang menyatakan, tindak tutur ilokusi yang menyatakan dan memiliki maksud, tindak tutur perlokusi itu menyatakan, memiliki maksud dan berefek tindakan. Berefek tindakan. Jadi tiga tindak tutur ini akan berdampak dan memberikan kontribusi nyata dalam tuturan kita untuk membuat strategi tuturan kita menjadi indah dan menyenangkan. Dan itu bisa berlaku juga tidak hanya dalam tindak tutur yang dilakukan percakapan antara penutur, lawan tutur, dan partisipan, tetapi bisa juga dalam bentuk tulisan. Jadi data pragmatik, data sosiopragmatik itu sangat ditentukan oleh teks, konteks, dan konteks. Dan itu bisa diperoleh ketika dialog yang dilakukan oleh seorang penutur, lawan tutur, ataupun partisipan. Dan itu bisa secara lisan, nanti ditranskripsikan, kemudian bisa juga dalam bentuk tulisan yang bisa kita ambil, baik itu dalam bentuk dialog, ataupun dalam bentuk percakapan monolog. Tetapi ketika monolog tentu kita akan melihat dari beberapa komponen teks, konteks, dan konteks. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik, mahasiswa sosiopragmatik, tentu akan menarik ketika kita menjadikan diri kita salah satu bagian penting partisipan sebagai seorang penutur yang menggunakan tindak tutur yang santun, tindak tutur yang baik, tindak tutur yang komunikatif. Sehingga itu akan menjadi salah satu pilar implementasi dari sebuah tindak tutur. Karena ketika kita belajar bahasa sebagai alat komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang menyenangkan, dengan raut muka yang menyenangkan, sering saya katakan tersenyumlah dengan 228, ini menjadi bagian penting untuk bisa mewujudkan strategi tuturan yang menarik dan mencapai tujuan tuturan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik dan sosiopragmatik, belajar itu bagian dari proses. Untuk menghasilkan proses itu dengan baik, maka harus dilakukan pembiasaan dan latihan. Untuk bisa memiliki penguasaan materi yang baik, maka harus diperbanyak berliterasi dengan ratu lisa, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Dengan rajin menulis dan membaca, kita akan membuka cakrawala pengetahuan kita, sehingga kita akan terus bersinar
menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari. Karena disitulah kekuatan kita, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena menulis akan membangun keabadian, dan belajar pragmatik berarti belajar berkomunikasi, belajar pragmatik, belajar sosiopragmatik berarti belajar memanusiakan manusia dalam segala konteks, dan itu akan memperbanyak dan melakukan upaya-upaya kita. Dan semua itu akan merupakan bagian untuk melaksanakan dan merealisasikan 5B: bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik, sosiopragmatik di seluruh Indonesia, selamat belajar, semangat untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Semoga kalian akan menjadi generasi-generasi muda yang hebat dan bermanfaat. Generasi-generasi muda sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Generasi-generasi muda bermartabat yang maslahat untuk umat, turut serta berkontribusi membangun kejayaan NKRI. Selamat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rohmadi, semoga senantiasa akan memberikan kontribusi nyata untuk berliterasi bersama Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca.